membangun lembaga fiqih dan fatwa di Madinah. Ilmu berada dalam posisi yang penting dalam Islam. Pada Al-Quran, bertebaran ayat-ayat yang mengangkat derajat kedudukan ilmu, anjuran untuk mencari dan mendapatkannya. Ayat pertama dari Al-Quran pun memerintahkan kepada umat manusia untuk membaca dan mencari ilmu. Hal ini sebagaimana terekam dalam surah Al-Alaq ayat pertama. Bacalah dengan nama Rabbmu yang menciptakan. Al-Quran juga menempatkan ilmu sebagai lawan dari kekafiran. Kekafiran sendiri dalam Al-Quran dianggap sebagai gabungan antara kebodohan dan kesesatan. Melalui surah Az-Zumar ayat ke-9, Allah berfirman, Katakanlah, adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Sesungguhnya orang yang berakal yang dapat menerima pelajaran. Pada surah Thoha ayat ke-114, Allah memerintahkan kepada Rasul-Nya untuk mencari tambahan ilmu. Allah berfirman, Dan katakanlah, Ya Rabbku, tambahkanlah kepadaku ilmu pengetahuan. Para sahabat memahami bahwa ilmu dan agama merupakan sebab untuk mendapatkan kemenangan, pertolongan, dan pembelaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itulah, para sahabat dengan sungguh-sungguh untuk mendalami agama, mempelajari kitab Allah dan sunnah Rasul-Nya. Para sahabat mencari ilmu hanya karena Allah. Para sahabat bersemangat untuk memahami dalil dan meyakini bahwa ilmu itu untuk diamalkan. Karena jika tidak, maka Allah akan mencabut keberkahan ilmu. Para sahabat telah belajar dari doa Rasulullah. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat, dari hati yang tidak khusyuk, dari nafsu yang tidak pernah puas, dan dari doa yang tidak dikabulkan. Sebagai salah satu sahabat utama Rasulullah, Amirul Mukminin Umar bin Khattab sangat memahami mengenai masalah pentingnya ilmu ini. Beliau dikenal sebagai ahli fiqih terkemuka di kalangan para sahabat. Amirul Mukminin memiliki pemahaman yang mendalam, kemampuan untuk menyelesaikan masalah, dan kecerdikannya dalam menarik kesimpulan hukum. Umar bin Khattab menjadi ahli fikih umat Islam setelah dipercaya sebagai Amirul Mukminin. Melalui ijtihadnya, beliau memperkuat dasar-dasar keadilan sebagaimana yang beliau pahami dari intisari Al-Quran. Selama menjabat sebagai Amirul Mukminin, Umar bin Khattab menyampaikan ucapan-ucapan yang menganjurkan umat untuk menuntut ilmu dan sekaligus mengontrol masalah sosial melalui pengarahan dan pembelajaran. Amirul Mukminin sangat berhati-hati dalam mengambil hadis, memperhatikan para sahabat dalam hal keilmuan, dan belajar kepada para sahabat mengenai permasalahan yang beliau sendiri belum sempat mempelajarinya dari Rasulullah. Amirul Mukminin juga membangun lembaga fikih dan fatwa di Madinah. Lembaga ini kemudian akan melahirkan para pemimpin dan hakim di masa depan. Beliau menugaskan para sahabat yang mulia dan terbaik untuk memimpin lembaga-lembaga ilmiah, memimpin masjid, melakukan pendidikan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah di wilayah-wilayah pembebasan. Selain mengembangkan lembaga pendidikan di Madinah dan Mekah, Amirul Mukminin juga membangun berbagai lembaga pendidikan di Basrah, Kufah, Syria, hingga Mesir. Tingginya minat keilmuan dan pemahaman Amirul Mukminin terhadap ilmu menjadikan beliau sangat berhati-hati dalam mengambil keputusan. Beliau selalu meminta pembuktian dan penguatan, terutama dalam hal hadis. Hal ini tercatat ketika pada suatu hari, Abu Musa al-Asy'ari datang ke rumah Amirul Mukminin untuk menemui beliau. Abu Musa yang memiliki nama asli Abdullah bin Qais ini meminta izin hingga 3 kali, namun tidak mendapatkan jawaban. Abu Musa pun kemudian memutuskan untuk kembali. Sedangkan di dalam rumah, Amirul Mukminin yang sedang sibuk bekerja baru saja menyelesaikan tugas-tugasnya. Kemudian beliau berkata kepada pembantunya, Sepertinya aku mendengar suara Abdullah bin Qais. Berikan izin kepadanya. Pembantu Amirul Mukminin menyampaikan bahwa Abdullah bin Qais telah pulang. Amirul Mukminin kemudian memerintahkan agar memanggil kembali Abu Musa al-Asy'ari. Di hadapan Amirul Mukminin, Abu Musa berkata, Wahai Amirul Mukminin, sudah 3 kali saya meminta izin namun tidak ada jawaban, maka saya memutuskan kembali. Amirul Mukminin pun bertanya kepada Abu Musa, Wahai Abdullah bin Qais, kenapa engkau melakukan hal itu? Abu Musa pun menjawab, Ya, Amirul Mukminin, karena itu perintah Rasulullah. Amirul Mukminin kemudian berkata, Berikan aku bukti atas perintah Rasulullah itu. Abu Musa al-Asy'ari dan Amirul Mukminin pun mendatangi majelis kaum Ansor. Kepada mereka Abu Musa bertanya tentang siapa yang pernah mendengar Rasulullah berkata, sebagaimana yang dikatakannya kepada Amirul Mukminin.
Tidak satupun ada yang bersaksi atas hal itu sampai kemudian Abu Said, seseorang yang paling muda di antara mereka berkata, Kita diperintahkan Rasulullah untuk melakukan yang demikian. Mendengar perkataan Abu Said, Amirul Mukminin berkata, Perintah Rasulullah ini tidak aku ketahui karena jual beli di pasar telah melalaikanku akan hal tersebut. Pada sebuah riwayat lainnya, tercatat kisah yang agak berbeda yang diriwayatkan oleh Abu Said. Saat itu, Abu Musa mendatangi majelis kaum Ansor dengan wajah keheranan dan berkata, Aku meminta izin kepada Amirul Mukminin untuk masuk ke rumahnya hingga 3 kali, akan tetapi beliau tidak mengizinkanku hingga kemudian aku pulang. Abu Said yang berada di tempat itu kemudian bertanya kepada Abu Musa, Apa yang mencegahmu untuk menemui Amirul Mukminin? Abu Musa menjawab, Aku sudah minta izin 3 kali, tetapi tidak diizinkan, sehingga kemudian aku pulang. Aku pernah mendengar Rasulullah bersabda, Jika salah seorang tidak diberi izin hingga 3 kali, tetapi tidak diizinkan, hendaknya ia pulang. Mendengar penjelasan Abu Musa, Abu Said pun berkata, Demi Allah, kamu harus memberikan bukti atas keabsahan sabda Rasulullah itu. Apakah di antara kalian ada yang pernah mendengarnya langsung dari Rasulullah? Salah satu sahabat Ansor, Ubay bin Ka'ab pun berkata, Demi Allah, wahai Abu Musa, tidak ada yang mendukungmu kecuali orang yang paling muda. Aku adalah orang yang paling muda, dan aku mendukungmu. Perkataan Ubay bin Ka'ab itu kemudian oleh Abu Said disampaikan kepada Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Kehati-hatian Amirul Mukminin dalam memutuskan perkara lebih didasari oleh tingginya keilmuan beliau. Semakin tinggi keilmuan seseorang, maka akan semakin berhati-hati dalam bersikap maupun bertindak. Suatu hari, sebagaimana diriwayatkan Abu Hurairah, Amirul Mukminin datang dengan seorang wanita bertato. Kepada para sahabat, Amirul Mukminin bertanya, Aku meminta kepada kalian, demi Allah, adakah di antara kalian yang pernah mendengar sabda Rasulullah tentang tato? Pertanyaan Amirul Mukminin itu dijawab oleh Abu Hurairah. Wahai Amirul Mukminin, aku pernah mendengar. Amirul Mukminin pun bertanya kepada Abu Hurairah, Apa yang engkau dengar? Abu Hurairah berkata, Demi Allah, aku mendengar Rasulullah berkata, Janganlah perempuan-perempuan membuat tato, dan janganlah minta dibuatkan tato. Pada sebuah kesempatan, Amirul Mukminin pernah ditanya tentang seseorang yang junub dalam perjalanan dan tidak menemukan air, sehingga kesulitan untuk sholat. Amirul Mukminin pun menjawab, Dia tidak sholat sampai menemukan air. Ammar bin Yasir yang mendengar jawaban Amirul Mukminin menyanggahnya. Wahai Amirul Mukminin, apakah kamu tidak ingat ketika aku dan engkau dalam perjalanan dan mengalami junub namun tidak menemukan air? Pada saat itu, aku berguling-guling seperti berguling-gulingnya hewan sebagai ikhtiar agar bisa sholat, sedangkan engkau memilih tidak sholat. Ketika aku menceritakan hal itu kepada Rasulullah, beliau bersabda, Sesungguhnya cukup dengan begini. Rasulullah memberikan contoh dengan memukulkan kedua tangannya ke tanah, kemudian mengusap wajahnya dan kedua telapak tangannya. Amirul Mukminin pun kemudian berkata kepada Ammar, Bertakwalah kamu kepada Allah, wahai Ammar. Ammar bin Yasir pun menyampaikan kepada Amirul Mukminin, Jika engkau mau, wahai Amirul Mukminin, aku tidak akan menceritakannya. Amirul Mukminin pun memerintahkan Ammar agar terus melanjutkan ceritanya. Beliau bersama Ammar pernah mendengar langsung sabda Rasulullah ini namun lupa. Akibatnya, Amirul Mukminin memberikan fatwa yang bertentangan dengan sunnah Rasulullah. Ketika Ammar mengingatkan, Amirul Mukminin baru menyadari tentang hal tersebut, sehingga tidak mendustakan apa yang disampaikan Ammar bin Yasir. Penulis naskah Abdullah Hasan, ilustrator Didik Sunardi, pengisi suara Hilmi, musik Agusti M, editor Sultan, produser Haidar Ahmad Furqoni, diproduksi oleh Kastari Sentra Media.